Membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan sistem yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan adalah database DB Academic, yaitu database yang sebelumnya telah kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang diperlukan untuk membuat tabel users di dalam database DB Academic adalah sebagai berikut. Kita ketikkan MySQL, klik, kemudian masukkan password. Kita pilih database-nya dulu, use spasi nama database-nya. Setelah terpilih, kemudian kita ketikkan script berikut ini. Untuk keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user, Anda dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya menggunakan perintah SQL berikut ini. Setelah itu, coba kita lihat isinya dengan mengetikkan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini untuk kasus tentang login ini, kita akan membuat sebuah project baru, yang mana project tersebut kita simpan di dalam folder kita, folder utama, yaitu di dalam folder web. Kita buat sebuah folder baru dengan nama login. Kemudian di dalam folder login ini, kita tambahkan sebuah folder lagi untuk menampung template-nya. Jadi, kita simpan dengan nama templates. Di dalam login, saya buatkan sebuah folder lagi dengan nama template. Kemudian di dalam folder template ini, kita akan membuat dua halaman. Klik di tulisan template sampai anak panah berubah ke bawah. Dua file, yaitu file yang pertama adalah kita kasih nama login form.pub. Kemudian file yang berikutnya kita beri nama main.pub. Kemudian di dalam folder login yang ini, kita klik di login. Kita buat sebuah file dengan nama server.js. Nah, login ini project yang terpisah ya. Jadi kita buat folder terpisah, project yang terpisah, sehingga kita membuat folder baru lagi dengan nama folder login. Tetapi kalau kalian mengembangkan sebuah web satu project saja, berarti semuanya itu digabung dalam satu folder utama. Nah, ini kita buat project baru. Kita mulai dari membuat template, yaitu template di login form book. Kita ketikkan script sebagai berikut. Kemudian, kita akan membuat halaman utama, yaitu berada di posisi main.pub. Halaman utama yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL-nya. Ketika user mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman form login. Perhatikan skrip berikut ini. Selanjutnya, kita akan menangani proses login.
Setelah template disimpan, langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan dapat ditulis sebagai berikut. Program lengkapnya seperti berikut ini. Saya tunjukkan dari atas sampai bawah. Nah, di sini karena ada banyaknya uji coba sehingga saya langsung menampilkan saja hasil akhirnya. Tapi untuk kalian nanti di tugas tidak boleh buat seperti ini. Kalian harus merekam proses ketiknya itu. Jadi tidak boleh copy paste. Seperti ini. Saya jelaskan skripnya. Yang bagian penting ini untuk kita koneksi ke database. Kemudian ini untuk uh, membuat sessionnya. Kemudian di bagian bawah sini fungsi untuk membuat servernya. Kita mengidentifikasi rute untuk rute utama slash. Ketika rute utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login. Halaman login yang mana diambil dari template pub. Ketika kita mengeklik login dengan metodenya post, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai yang diinputkan pada form login, kemudian akan melakukan seleksi data di dalam tabel, yaitu melakukan koneksi, kemudian dia akan melakukan seleksi mengecek data yang ada di dalam tabel users berdasarkan user ID dan password yang telah diinput. Nah, kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju ke pesan bahwa user ID dan password yang dimasukkan gagal. Kemudian ketika dia menuju ke halaman utama, akan melakukan pengecekan sesinya sedang aktif atau tidak. Jika sesi sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau telah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah yaitu menampilkan halaman utama yaitu main pub. Nah, kemudian jika sudah log out atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login kembali. Ketika melakukan logout, maka di sini ada script untuk menghapus isi variabelnya. Kemudian ketika proses hapus isi variabel sessionnya telah berhasil, maka dia akan direct ke halaman utama. Kemudian jika rutenya salah, maka halaman tidak akan ditemukan. Nah, ini script lengkapnya. Ini menuntut kalian harus lebih teliti, harus benar-benar teliti. Kalau tidak teliti maka tidak akan jadi-jadi. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba. Untuk uji coba kita mengisi dulu sebuah data baru. Saya buka MySQL Connection, kemudian saya masuk. Kemudian kita pilih database yang akan digunakan, DB Academic. Kemudian kita select bintang from users yang sudah kita buat. Titik koma jangan lupa. Nah, ini masih kosong. Atau mungkin kalian punya sudah ada admin, tidak masalah. Kita tambahkan lagi satu user baru. Saya pakai nama saya. Ini insert into users values buka kurung passwordnya saya kasih ems juga. Oke, setelah itu kita tutup. Kita coba lakukan testing. Kita ketik terminal. Saya ketik cd login,
kemudian node server.js. Oke, di sini masih error. Di sini address already yang 3000 sedang digunakan. Jadi kita coba hapus dulu. Oke, saya hapus dulu, saya pilih run new terminal lagi. Jadi masih login. Kemudian node server.js, enter. Setelah itu coba kita jalankan. Localhost 3000 kita enter, masukkan username yang salah saja, misalkan ens. Passwordnya salah, login, maka muncul pesan seperti ini. Kemudian kita masukkan password, user ID dan password yang benar. Ketika kita login, maka dia berhasil. Di mainnya ini lihat, berhasil kan? Nah, bagaimana kita logout? Nah, kalau kita masuk kembali ke main, masukkan URL manual, kita akan enter, maka dia harus login. Dia tidak bisa muncul lagi. Kita ketik main, tidak bisa. Seperti itu.